Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa alladzi linuriyahu min in was. Ada pasir, ada alin. Innahu huwas sami'ul basir. Yang benar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati apa Bu? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau saya tanya, kalau panjenengan diberikan gajian itu mau memiliki, mau pilih tanggalan Masehi atau tanggalan Komariah Hijriah? Kenapa? Padahal rugi. Paling enak tuh sebenarnya bulan-bulan hijrah, ya. Kenapa? Karena tanggalan Islam itu nggak ada yang sampai 31 hari dalam sebulan, ya Bu ya. Jadi kalau terima gajinya lebih cepat mana tuh? Hijriah, ya Bu ya. Harusnya begitu. Jadi keuntungan bulan-bulan Qamariyah ataupun tahun hijrah itu banyak sekali, ya. Di antaranya adalah bulan-bulan ini sangat identik dengan peribadatan umat Islam. Dalam satu bulan, satu tahun ada berapa bulan? Ayo hafal nggak bulan hijrah, Bu, bulan Qamariyah? Hafal nama badan, Bu? Ini hafalannya gajian terus. Bulan gajian Januari sampai Desember, ya Bu ya. Mau cepat hafal tuh? Tak kasih formulanya. Tak kasih formulanya. Ikuti saya Bu ya. Musa, Roro, Juju. Coba hafal nggak? Musa, Roro, Juju. Sekali lagi. Musa, Roro, Juju. Sekali lagi. Musa, yang kenceng. Woi, marah. Ya, Musa singkatannya Muharram. Safar ya Bu ya. Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, sudah hafal 6 bulan. Separuh tahun dalam setengah menit, ya. Ulangi. Musa, Roro, Juju. Siapa yang hafal boleh pulang sekarang. Musa, Roro, Juju. Sudah setengah tahun ya Bu ya. Setengah tahun berikutnya Rosa, Zuzu. Coba. Rosa, Zuzu. Ulang. Rosa, Ulang. Rosa,
lupa lagi dari awal ini. Ya wis maklum memorinya sudah apa Bu? Full. Ya. Nah, memang sudah tuir-tuir semua ya Bu. Susah ngapal sudah tuir-tuir itu. Ya, dan betul kata pepatah. Belajar di waktu kecil bagai di atas batu apa air? Batu apa semen? Ulangi lagi. Belajar di waktu Kecil bagai mengukir di atas batu. terus belajar sesudah laksana Mengukir di atas air. air apa sayur. Susah makanya kita yang sudah dewasa tuir-tuir ini bagaikan menulis di atas air ya, nggak nyantol-nyantol ya Bu ya, nggak kelihatan tulisannya. Sama walaupun begitu kita tetap dituntut untuk mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai kapan? Lahir sampai inna lillahi. Ya. Kembali kepada bulan-bulan Komariah. Siapa yang hafal Bu? Ayo ulang lagi bareng-bareng ya. Isam, Musa, Roro, Zuzu. Rosa, Rosa, Zuzu. Pakai Z yang akhir ya. Rosa yang pertama adalah bulan kemarin itu loh. Bulan apa nih Bu? Rajab. Sanya. Rosa kedua Ramadan. Sanya awal apa Saban. Zuzunya Zulqa'dah. Zulhijjah. Apa sedoyo Bu? Apal ya Bu ya? Coba nak tes. Ayo jenengan Bu. Ini yang berteriak-teriak tadi. Coba Bu. Coba Bu. Bismillah Bu. Ya Isa mu. Terus Roro lagi, Roro untu. Iya, Rosa betul. Rosa Zuzu. Ingat ya. Nah, ketika kita didatangi oleh bulan yang pertama namanya bulan Muharram, maka di situ ada sejarah yang amat harum ya, dalam sejarah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan nama apa Bu? Apa bulan Muharram itu yang dikenali biasanya diperingati apa nih Bu? Muharram, bulan yang pertama. Ini ingetnya gajian, terus gajian. Muharram, ayo satu surah, ini satu surah lagi. Surah itu artinya 10 loh Bu. Hati-hati ngomongnya ya Bu ya. Surah itu 10, hari yang ke-10. Jadi ketika kita didatangi bulan Muharram, di situ ada peristiwa yang sangat bersejarah yang kita kenal dengan ada yang jawab. Tahun Baru Hijrah. Harus sering-sering datang ini ya Bu ya ke pengajian. Nah, ya. Tahun Baru Hijrah ya. Ketika tiba pada bulan Rabiul Awal, ayo identik dengan peringatan apa? Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita didatangi bulan Rajab, ayo Bu, di situ ada peringatan apa? Ya ini kita sekarang ya. Ketika tiba di bulan Sya'ban, ayo ada yang ingat? Apa ruah? Apa Bu? Biasa. Oh iya, nisfu. Nisfu itu apa sih maksudnya? Hah? Nisfu. Nisfu itu separuh, setengah. Nisfu piring apa artinya? Aku tahu semua piring ya Bu. Nisfu Sya'ban,
setengahnya bulan, maksudnya pertengahan. Ya, kita akan peringati nisfu Sya'ban itu pada tanggal 14 malam. Ya, tanggal 15 maksudnya. Nah, ini. Ketika kita didatangi bulan Ramadan, puasa, apalagi? Ya, nuzulul Quran. Ketika kita didatangi bulan Syawal, ada apa di situ? Tahu semua ini. Idul Fitri. Ketika kita didatangi bulan Zulhijjah, di situ ada apa, Bu? Hari Raya Idul Adha. Jadi bulan-bulan Islam itu semuanya sangat identik dengan peribadatan kaum muslimin. Ya, tidak terkecuali pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah dipatrikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan ini dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra, yaitu surat yang ke-17. Ya, tadi Ibu sudah hafal semua. Jadi kalau kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rujukannya itu adalah surat apa tadi, Bu? Al-Isra ayat pinten? Yang pertama. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya akan terangkan word by word tafsirnya ya, Bu ya, supaya jelas ya dan bermanfaat untuk kita semua ya dalam rangka peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya. Sampai jam pinten iki, Bu? Subuh. Saya dipecat nanti ini nanti. Nanti kan saya nyari-nyari nanti ini. Baik. Surat Al-Isra dimulai dengan kata-kata subhana. Subhana itu apa maksudnya itu? Siapa yang tahu artinya subhana? Maha suci Allah. Kata-kata subhana. Dan ini sering kita baca ya, Bu ya. Ternyata dalam kata-kata subhana di situ ada banyak nilainya. Di antaranya adalah nilai ibadah. Nilai apa, Bu? Ibadah. Ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah itu yang modalnya ringan, ngelakoninya juga gampang ringan. Ada tuh. Contohnya, zikir. Termasuk kita membaca tasbih tadi. Subhana. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu subhanallah. Ringan apa enggak, Bu, mengucapkannya? Ringan. Tapi dianggap ibadah dan sangat dicintai oleh Allah kata-kata ini. Kata Nabi, kalimatani khafifatani. Ada yang bisa terusnya? Thaqilatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil. Kata Allah, kata Nabi. Ada 2 perkataan yang sangat gampang ringan diucapkan, berat dalam timbangan di akhirat nanti, sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kata-kata subhanallah wa bihamdih, subhanallahil. Tolong Bu ya, biasakan ya Bu ya, daripada bengong ketika masak, nyuci piring, ngepel apa Bu?
Sate. Ngepel sate. Lantai. Akhirnya ngepel sate ya Bu. Nyetrika ya Bu ya. Upayakan ini indah banget. Supaya apa? Tidak ada yang sia-sia dalam waktu yang kita lalui. Dan ternyata ibu sekalian, tambahan timbangannya luar biasa ya, bahkan lebih berat daripada bumi dan seisinya ini. Makanya kalau nanti di akhirat kelak kita ada kekurangan amalnya, dengan membaca sunnah ibadah yang ringan ini, kita akan ditambahi, diganduli ya Bu ya, ditarik oleh amal ini sehingga menjadi berat oleh subhana tasbih ini ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tolong ya Bu ya, ringan diucapkan ya, tetapi sangat berat timbangannya di yaumil mizan, pada hari penimbangan kelak nanti ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Kenapa saya katakan atau dikatakan ringan? Karena dengan berzikir seperti membaca tasbih tadi, tidak diperlukan kita ini untuk berwudu, apalagi mandi ya Bu ya. Iya, saking ringannya ya Bu ya. Walaupun kita kentut brut baca subhanallah, boleh nggak? Boleh. Berpahala apa enggak? Berpahala. Dalam kondisi berdiri, jalan, masak, miring ya Bu ya. Mau tidur, tidak perlu kita berwudu dulu ya. Kita tidak diperlukan adanya toharoh. Ini disebut ibadah yang paling ringan. Diucapkannya ringan, modalnya juga ringan. Nggak ada modal, nggak ada modal. Kita kalau ibadah yang lain kan nanti ada modalnya, itu kalau pertengahan ataupun yang apalagi yang berat ya. Jadi termasuk zikrullah dikatakan sebagai ibadah yang modalnya ringan, ngelakoninya juga ringan. Ada lagi yang modalnya ringan, ngelakoninya agak berat sedikit. Sholat namanya. Sholat itu berat atau ringan sih? Berat ringan ya Bu ya. Siapa yang ngomong ringan? Coba subuh tadi sembahyang jam berapa panjenengan? On time apa belas? Berat banget ini ya. Tapi nggak perlu modal duit gitu loh maksudnya ya Bu ya. Iya, ini perjuangan dengan setan ini ya. Setan itu luar biasa, terutama sekali waktu subuh. Makanya ibu sekalian, setan punya trik bagaimana cara mengganggu kita semua ya, dari mulai waktu masuk sampai kita sholat selesai. Ini ada caranya Bu ya. Modalnya ringan tapi ngelakoninya apa? Berat. Modalnya apa? Ya kan cuma niat. Sholli fardal asri arba'a raka'atin lillahi. Ringan. Ngelakoninya ya berat, ya nggak berat banget, ya sedang-sedang lah. Nah ini terutama subuh ya. Ketika kita sudah dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik melalui alat bantu ataupun tidak, di situ setan ngerewok bisiki nasihati kita. Setan itu adalah penasehat paling handal. Nggak dibayar, nggak ditelepon, nggak diundang, datang sendiri. Betul Bu? Dan hebatnya bahasanya kok pinter gitu loh, tahu bahasa Jawa ya Bu ya. Anda orang Jawa ketika dibisiki setan itu ngomongnya bahasa Jawa apa bahasa Kantonis? Bu. Berarti setannya setan Jawa apa setan Cina gitu? Ini luar biasa Bu, setan. Setan diberikan kebebasan sebebas-bebasnya oleh Allah untuk mengganggu, merayu kita semua ini, ya. Nah, ketika kita sudah dibangunkan, ya, baik oleh Allah langsung maupun oleh alat bantu, ya, subuh nih Bu,
Kering. Kita udah melek, udah sadar ya Bu ya. Ayo kira-kira setan bisikinnya apa Bu? Ini Bu. Kalau nanti dulu masih mending Bu. Yang pertama yang bahaya adalah itu masih mending. Ada lagi ini. Gak usah sembahyang lah. Terus sembahyang aja uripe. Angel, miskin terus hidupnya. Nah, itu setan Bu ya. Ini jangan, don't pray kata setan. Jangan apa? Jangan sholat, buat apa ngabisin waktu, enakan turu. Nah ya Bu ya, enakan tamatuk. Tahu tamatuk? Mata ngantuk. Ini Pak Haji Aziz tahu nih tamatuk. Masih ingat nggak? Apa? Waktu haji tamatuk. Orang sudah haji mesti tahu. Tamatuk singkatannya tangi mangan turu. Sebayangnya nggak ada Bu. Iya, turu aja turu, ya. Nah ini, jadi yang pertama triknya don't pray. Yang kedua delay. Apa delay nih? Tangguhkan ataupun nanti dulu lah, kan subuh kan 1,5 jam gitu waktunya, masih panjang kan gitu ya. Pernah dibisiki kayak gitu tuh ya, tiap hari, tiap saat kalau waktu sembahyang ya Bu ya. Apalagi subuh, wah musim dingin lagi Bu ya, selimutnya tebel, halus, apalagi dari sutra, wah terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya Bu, Anda panjenengan berani nggak mancal nendang selimutmu Bu? Malah kata saya ditarik, 10 menit aja Mbak, 10 menit. Nanti jangan bangun langsung. Kalau bangun langsung nanti kepalamu, dasmu apa Bu? Umet. Geliang-geliang. Nah kata kampung saya. Wah setan luar biasa hebat Bu. Pinter setannya Bu ya. Hebat setan itu. Tapi sebenarnya kita lebih hebat dari siapa? Setan. Oh ngomong kayak gitu, sumpah kayak gitu. Aku lebih hebat dari setan. Yuk. No. Mau apa enggak? Harus mau Bu, harus mau. Kita harus lebih hebat dari setan. Ya. Nah ini Bu. Kalau kita dapat melakukan sholat juga on time, wah setan ada lagi Bu, triknya Bu. Apa nih Bu? Fighty. Itu dan semuanya itu termasuk saya Bu, dinasehati, disuruh fighty terus, ya. Apalagi cuacanya panas, AC nggak ada, apalagi perempuan ini Bu ya. Kata setan sudah assalamualaikum, langsung apa Bu? Mau kenal langsung dilemparin ke sana, ya Bu ya. Baru assalamualaikum ke kanan, kring. Ayo Bu, panjenengan mau meneruskan zikirnya napa stop? Kalah berarti. Nah ini maunya fighty sembahyang. Apalagi dalam sholatnya ibu-ibu, biasanya saya yakin ada sebagian dari panjenengan yang kalau sholat suratnya dari mulai zaman Belanda sampai sekarang gak pernah dirubah-rubah, diganti-ganti. Ayo betul apa enggak? Surat langganan terus. Iya. Yang paling super express surat apa nih Bu? Rakaat pertama paling pendek di dunia nih surat apa nih Bu? Bukan kol, ada lagi. Wah ini apa? Ini pengalaman ini. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli inna syani. Tuh, ini biasa wes. Padahal sebelum sholat sudah niat, aku mau robah lah, mau ganti, tak tukar dengan surat Al-Hakumut. Tapi sudah Allahu Akbar waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wah, ini pengalaman semua.
bener ini setan itu luar biasa, luar biasa. Padahal sudah niatnya itu tekad bulat mau merubah itu dengan surat yang lain. Ya, kalaupun surat lain sudah betul-betul mau dibuka, mau dibaca, oh dia ingat surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah. Itu satu ayat toh. Satu ayat toh. Lebih pendek dari surat apa? Al-Kautsar. Wah, ini lebih parah lagi. Setannya berhasil. Rakaat kedua biasanya apa nih Bu? Ya kul. Kul semua nih, jagat se-Asia Timur ini banyak kulnya. Ini Bu ya. Jadi ini memang setan, ya. Apalagi kita lagi baca yang lain-lain, baru Allahu Akbar, setan bisik, majikanmu nanti telepon. Nah kan gitu ya Bu ya. Majikanmu nanti mau datang sebentar lagi. Cepet-cepet. Oh, kitanya langsung ekspres ya Bu ya. Ina toina lagi, kul lagi ya. Sampai kiamat ini kayaknya. Nah, maka ada perlu perubahan ya Bu ya. Cobalah dengan yang lebih panjang ya. Kenapa begitu? Sayyidina Ali mengatakan satu huruf yang kita baca dalam sholat, kata beliau, ya, Allah akan memberikan pahala 50 kebaikan pahala pada setiap huruf yang kita baca. Ketika apa? Kita sholat. Ya. Satu huruf yang kita baca di luar sholat dan dalam kondisi berwudu, Allah akan memberikan 25 kali kebaikan pahala. Jadi separuh ya Bu ya. Berapa Bu? 25 ya, separuh. Makanya Ibu, walaupun kita di luar sholat, ya, upayakan baca Quran. Ya. Nah, ada lagi, baca Quran, baca satu huruf saja dalam Al-Quran, di luar sholat, di luar wudhu, tetap Allah akan memberikan pahala kepada kita sebanyak 10 kebaikan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baca Quran itu Bu dianggap sebagai ibadah, ya. Mau ke pasar, gak ada wudhu nih Bu, sudah baca yang hafal-hafal saja ya Bu ya. Ya, daripada bengong, daripada kol-kolan sambil jalan ya Bu ya, lebih baik baca Al-Quran ataupun zikrullah. Oke, kembali tadi sholat ya Bu ya. Tadi yang pertama jangan sholat, yang kedua apa? Delay. Tunda. Yang ketiga tadi saya ngomong apa? Faiti. Nah, yang terakhir, wah ini bagus nih. Kalau faiti juga kita lah, nggak mempan diserang faiti ya Bu ya. Lama juga sholatnya, maka setan ada lagi yang disebut sebagai think. Think itu mikiro, ngelamuno, menghayal lah. Ini saya kira semua termasuk saya Bu. Setan itu. Ya. Saya baru Allahu Akbar, tak, setan di sini ya Bu ya. Apalagi panjenengan misalnya sebelum sholat baru gajian duitnya hilang. Ayo Bu, sembahyangnya mikirin apa Bu? Allahu Akbar. Kata setan, duitmu itu Mbak Waru tuh ngambil tuh tadi itu, ya, dia ada di belakangmu, ya. Itu nomornya ada, itu nanti kamu telepon ya. Kalau nggak ada nanti tanya ke temen yang di sana. Terus mikir ya Bu ya. Sampai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sembayangnya mikir apa Bu? Sampai bacaannya salah-salah. Yang seharusnya baca Fatihah dia baca At-Tahiyat. Yang seharusnya At-Tahiyat dibalik baca Fatihah. Pernah kayak gitu Bu? Kayaknya ada yang pernah ini. Saking stresnya. Mau sembahyang kok stres itu ya. Harusnya sembahyang itu apa? Tenang, tumanina ya Bu ya, damai. Ini malah diopok-opok setan ya Bu ya. Sampai stres mikirnya apa? Jadi duit hilang itu tadi. Nah, ini contoh ya. Nah, oke. Ada lagi satu, ibadah itu modalnya berat,
nglakoninya juga berat. Yaitu rukun Islam yang kelima. Apa dia? Haji itu berat banget, Bu. Sudah nunggunya berpuluh-puluh tahun. Kalau di tanah air ya, Bu ya. Modalnya jutaan. Loh, kalau baca Quran itu kan nggak perlu modal ya, Bu ya. Iya, sholat nggak perlu modal duit. Subhanallah nggak perlu toharoh berwudu. Tapi kalau sudah bab haji berat, berat. Iya. Sudah nunggunya lama, ongkosnya kalau tahun ini mungkin 60 ribuan ya. Saya kira 60 ribuan, 60-an ya. Ya 59 atau berapa, atau 60 lebih sedikit. Ya mahal. Ukuran kita bangsa Indonesia kebanyakan ya, Bu ya. Ukuran kebanyakan bangsa Indonesia 60 juta ya berat. Kalau orang Hongkong ya murah. Mau gaji 1 bulan aja 300.000 dolar ya, Bu ya. Nggak ada apa-apanya itu. Apalagi dapat bonus tahunan. Wah, itu sudah terbang kemana-mana itu. Nah, ringan ya. Tapi untuk bangsa kita ukuran ini adalah ukuran yang berat. Modalnya berat, melakukannya berat. Sampai berbulan-bulan ya. Kalau terbang dari Indonesia melakukan ibadah haji itu paling tidak 40 hari. Pinten, Bu? 40 hari. Ibadah kok sampai 40 dino ya, Bu ya. Bayangkan itu. Berat tuh. Sudah begitu lama. Nah, untuk perjalanannya udah berat banget itu, Bu. Bayangkan mungkin nggak bisa tidur sebelum terbang ya, Bu ya, orang jamaah haji ya, Bu ya. Berat luar biasa, Bu. Belum lagi nanti selamatan, doa bersama ya, Bu ya. Dikunjungi orang-orang sekabupaten semua ya, Bu ya. Waduh, puyeng, Bu. Berat banget. Nah, ini ya. Jadi kita dianjurkan oleh Allah untuk selalu membaca Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Dalam kata-kata subhana di samping bermakna ibadah, subhana juga mempunyai ajaran ataupun identik dengan moralitas. Subhana artinya apa, Bu? Maha suci Allah. Jadi yang maha suci itu sinten, Bu? Allah. Selain Allah boleh nggak maha suci, Bu? Nggak boleh, haram ya, Bu ya. Hanya Allah saja yang maha sempurna, maha suci, maha hebat. Maka kita sebagai makhluk Allah jangan sekali-kali sombong, jangan ya. Jangan. Kenapa? Hakikatnya kita ini sebenarnya banyak kekotorannya, Bu. Ya, Ibu pernah nggak merenung bahwa dalam fisik jasad kondisi kita ini, Bu, ada berapa lubang biasanya? Banyak dihitungan, Bu. 9. Wah, ini pinter ini. Yang 9 itu mana-mana dari mulai atas, Bu? Nih, yang mengeluarkan kotoran-kotoran, Bu. Ini mata 2. Ayo, mata itu mengeluarkan dolar apa emas? Emas mana nih? Mau berlian, emas kuning yang beda. Nah, ini, Bu. Panjenengan mau nggak dikasih yang dikeluarkan mata, Bu? Nggak mau. Nggak ada yang mau, Bu. Saking kotornya ya, Bu ya. Maka jangan sekali-kali mengklaim. Apa mengklaim itu? Mengaku. Aku nih makhluk yang paling hebat, paling besar, paling suci, paling serba paling ya, Bu ya. Jangan, nggak boleh. Ya, karena yang maha suci itu adalah hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, di bawahnya mata apa, Bu? Hidung. Dikeluarinnya apa, Bu, hidung, Bu? Oh, banyak, bukan opil saja. Opil, umbel, ingus, darah mimis, apa lagi, Bu? Ada nggak yang keluar dolar, Bu? Nggak ada ya, Bu ya. Nah ini, Bu, jadi kita itu makhluk kotor, maka jangan sombong, jangan sok ngaku suci, ngaku paling hebat, ya. Tidak boleh ngaku seperti itu, ya. Oke, selain daripada hidung, apa lagi, Bu? Telinga. Ayo, Bu.
telinga ini mengeluarkan produksi apa nih Bu? Mas apa namanya? Apa namanya Bu? Mau dikasih itu Bu? Nauzubillah ya Bu, apalagi musim Covid ini. Wah, semua di tampak semua ya Bu ya. Nah, jadi nggak ada yang luar biasa dari kita. Hanya Allah sajalah yang maha apa? Maha suci, maha bersih, maha hebat. Ya. Di bawah hidung apa nih Bu? Ayo, mulut nih kotorannya apa Bu? Banyak banget ini hidung. Di samping kekotoran yang kelihatan maupun kekotoran yang tidak kelihatan. Apa maksudnya yang nggak kelihatan itu? Ya ngomongnya ya jorok, kasar, keji, air, apa lagi Bu? Bentak-bentak ya Bu ya. Ini namanya kekotoran-kekotoran mulut yang tidak nampak. Ya, tapi bisa didengar. Yang kalau dikatakan kepada seseorang akan menjadikan orang itu apa Bu? Oh, sakit hati atau sakit daging? Sakit hati. Sakit hati ya Bu ya. Dan orang kita biasanya minta maaf. Bangsa kita ini Bu, kalau sudah terluka satu kata saja, ini biasanya angel mau dimaafi ya Bu ya, mau minta maaf ya Bu ya, atau dimaafi. Paling susah Bu. Pernah Anda disakiti orang lain Bu? Pernah. Sering nama mboten? Sering. Pernah sesek dadamu? Sesek. Kalau sudah sesek Bu, waduh di sini apa Bu? Sakitnya itu di mana Bu? Di sini. Di sini Bu. Oh ya kadang di sini. Not ya Bu ya. Nah, Anda kalau sedang sesek dadamu, Allah ada memberikan tip Bu yang cukup bagus sekali. Mau saya berikan Bu? Mau. Karena Anda termasuk saya sering nyesek dadanya ya Bu ya. Bukan berarti sesek masuk angin, bukan ya. Tetapi masuk apa Bu? Kotoran-kotoran dari orang lain ya Bu ya. Dilemparkan ke kita semua, akhirnya dada kita jadi sesek. Ibu-ibu bisa buka surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Ada yang punya HP? Tolong dilihat aplikasi Al-Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai akhir 99. Ada yang sudah ketemu? Sebelum surat An-Nahl. Surat Al-Hijr 97 sampai 99. Pun pang Ibu? Ayo, tolong baca Bu. Walaqad sudah ada yang ketemu? Surat Al-Hijr. Ini mahasiswa harus cepat ini, mahasiswi. Dengan sudah mahasiswi luar negeri ini. Ya Bu ya. Udah? Ada yang dapat? Boleh pulang? Jangan dong Pak. Ayo baca, silakan Bu. 97. Oke, silakan. Walaqad ulang lagi. Walaqad Nah. Terus Pak? Terus satu lagi. Ya. Tolong baca artinya. Ada nggak artinya? Ada yang ada? Iya baca Bu. Walaqad dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Mu itu siapa? Mu. Allah ngomong kepada mu. Kamu itu siapa? Bukan dalam ayat itu. Wahyu itu diturunkan kepada siapa? Nabi. Nah, jadi Allah ngomong kepada Nabi Muhammad. Apa omongannya lagi? Ulangi lagi pada Nabi Muhammad. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Sempit itu sesak maksudnya.
bahasa kita nih ya Bu ya. Nyesek apa? Sempit. Nyesek dada. Nyesek sempit. Nyesek dada. Terus Bu artinya Bu, waktu dadanya Nabi nyesek, Allah memberikan solusi apa? Ayat berikutnya tolong dibaca. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, Oke, dan terus? jadilah engkau di antara orang yang bersujud, Terus, dalam tanda kurung sholat. oke, terus satu lagi. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah ini Bu, ada terapi dari Allah. Kalau dada kita nyesek, dan kita sering nyesek ya Bu ya, ya wajar lah karena kita hidup di rumah orang ya Bu ya, di rumah sendiri aja di tanah air nyesek terus ya Bu ya, di kampung ya Bu ya, ada yang perangan terus ya Bu ya. Nah, jadi memang ini tidak bisa di apa namanya dihindari ya. Jadi solusinya di situ kata Allah, kalau Anda sedang nyesek dada, maka ada 3 terapi. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbik. Maka hendaklah kamu memperbanyak membaca apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil. Jadi Ibu nanti nih, kalau sekarang kan gak ada yang nyesek, saya yakin ini. Sekarang ini dadamu itu luas ya, bagaikan lautan samudra yang paling apa? Luas dan dalam ya Bu ya. Iya. Makanya banyak para ahli motivasi ya. Sebelum saya terangkan yang ini ya, jadilah Anda seperti samudra yang paling dalam. Apa maksud itu? Maksudnya begini, lautan samudra itu kan banyak anak sungai yang ngirimi kotoran ya Bu ya. Ini lautan ini, sungainya kan mungkin jutaan itu, sungai sini, sungai. Setiap sungai itu ngirimi kotoran-kotoran, ngirimi limbah industri ya Bu ya, ngirimi sampah-sampah, ngirimi apa itu, batang-batang babi dan lain sebagainya ya. Tetapi lautan tetap lautan ya, tetap lautan menerima itu kotoran itu Bu ya, dengan lapang dada, nggak ada pilih-pilih itu, pilih-pilih nggak lautan Bu, enggak, ayo welcome semua itu, yang anjing ya monggo, yang babi monggo, yang limbah industri silahkan ya Bu ya, sampah-sampah dia terima semua, tetapi tidak bisa mengubah ya nilai kelautannya itu. Nah ini hebatnya, kita juga sama harus begitu Bu. Kotoran-kotoran yang masuk ke dalam kita, ucapan-ucapan yang menyakitkan dari orang lain, maka kita harus terima ya Bu ya, terima ikhlas, sanggup pembuatan Bu. Kayak lautan itu loh Bu, untuk ngejek ini, alhamdulillah, yang sana nuduh nyuruh emas, alhamdulillah, alhamdulillah terus Bu. Kira-kira bisa tidur apa enggak Bu? Bukan yang ngomong alhamdulillah itu loh, ikhlas loh. Saya kira enak tidurnya. Tapi orang yang tidak menerima cacian itu, ayo kira-kira Bu malamnya bisa tidur apa enggak Bu? Sulit. Nah ini bedanya Bu. Maka kita harus menjadikan diri kita ya seperti lautan yang amat dalam. Lapang dada. Dikatain orang saja monggo. Iya, dan kita tetap bersyukur ya, karena yang baru kita terima baru kata-kata ya Bu ya, belum lagi dikemplang ya Bu ya. Nah, jadi masih harus mensyukuri Bu. Dan perlu diingat Ibu sekalian, ketika Anda diserang orang, ketika Anda dicaci maki, direndah-rendahkan, diaibkan orang, pernah Bu? Pernah semua ya Bu ya. Please yakini, ini masalah keimanan. Yakini bahwa Anda sedang ditransfer rekening kebaikan dari orang yang mengejek-ejekmu. Itu hadisnya luar biasa, sahih ya Bu ya. Makanya kalau Anda dimarahi orang, relax, baca tasbih ya Bu ya. Sanggup nopo mboten Bu? Dimarahi majikan, utang ticong wangi ngomprang semua. Subhanallah mawon ya Bu ya. Anggap sebagai musik irama yang indah, nyanyian siapa? Siti Nur Surjana mana?
Udah Siti Nurbaya, Siti Nurjana. Yang enak ya Siti Nurhaliza. Nah, itu paling enak Bu, paling enak. Maka jadilah Anda seperti lautan paling dalam, ya. Kalau tidak bisa, wah ini parah ini Bu, parah, ya. Kalau Anda belum ikhlas dikatain orang, apa yang terjadi nantinya Bu? Ada tiga hal Bu. Mandi tidak bersih, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Saya ulang. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi tidak basah. Oh, tidak bersih. Pasti ini. Pasti orang yang terdampak ya oleh kata-kata orang, yang mikiri terus makan hati. Saya yakin makanan yang paling enak kayak gini nih Bu, ini rasanya pahit semua ya Bu ya. Bener apa enggak Bu? Dan saya rasa kita semua pernah mengalami Bu. Dikasih coklat nggak mau, dikasih yang enak-enak nggak mau. Rasanya apa Bu? Pahit. Sebabnya apa? Nih, lagi makan hati apa itu Bu? Hati orang ya Bu ya. Sini Bu, lagi makan hati ya. Nah, kalau sudah penyakit itu menyerang dia yang tiga tadi, apa yang terjadi Bu? Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, mandi nggak basah-basah. Apa yang terjadi? Stres. Kalau stres, sakit, stroke. Kalau stroke, mati. Nggak lama lagi Bu. Ini ya betul ya. Wah ini bener Bu. Makanya Anda harus ikhlas terus ya Bu ya. Harus ikhlas. Diapain saya diserang oleh siapapun, alhamdulillah. Baca itu saja Bu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya yakin Anda akan sukses di dunia ini Bu. Benar Bu. Dan saya alami sendiri ya Bu ya. Kalau Anda tidak kuat menghadapi ini, hancur Bu sudah. Dan saya yakin Anda sudah paling kuat nih ke Hongkong nih ya. Karena Anda sudah diuji ya bermacam-macam ini Bu. Iya. Sebelum terbang aja Anda sudah di training. Ada yang diinapkan sampai 5 bulan, ada nggak di PT? Ada. Coba Bu. 5 bulan, 5, 8, 6, 7 bulan. Setahun ada? Wah ini setahun ngacong nih Bu. Ya Allah, paling kuat panjenengan Gus. Menteri sekarang ini nggak akan mampu kayak panjenengan. Pak Presiden juga mampu apa enggak kalau diuji seperti itu ya Bu ya. Luar biasa ya Bu ya. Nah setelah di training seperti itu, insya Allah Bu kita akan menjadi orang yang tahan banting. Allahumma amin. Maka Anda harus sering berorganisasi ya Bu, harus aktif Bu, harus aktif. Nah, dalam organisasi ini, wah itu macam-macam, banyak setannya ya Bu ya. Diadu domba sana sini. Tapi kalau kitanya terus ikhlas, ya, itu insya Allah akan menjadi orang yang tahan banting dan sabar. Ya, enak nantinya Bu. Anda sudah terbiasa. Oke, kembali kepada Isra dan Mi'raj. Oke, kenapa sih Nabi itu kok di Isra Mi'raj kan Bu? Sementara nabi-nabi yang lain ya ada tetapi tidak seperti Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj merupakan hadiah plesiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapa Bu? Dari Allah. Tahu kenapa sebabnya? Meninggalnya istrinya, oke, dan pamannya, oke, ada lagi? Betul, ya. Karena selama 10 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwahnya, luar biasa. Ancaman bunuh, dipanah, mau diracun ya Bu ya, mau ditembak kalau zaman sekarang, dibom ya Bu ya, di drone ya, kata-kata yang kesat, dituduh sebagai apa? Penyihir dan lain sebagainya. Ditambah lagi pada tahun itu dengan kehilangan 2 kekasih yang amat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya
Siapa namanya? Abu Thalib. Tidak lama kemudian istri tercintanya, inna lillahi, maka jelas Nabi hatinya sangat sedih, ya. Sangat sedih karena pamannya Abu Thalib merupakan orang yang menjadi pendukung di luar beliau, di luar rumah beliau, ya, membantu perjalanan dakwah, ya, dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Sementara istrinya Khadijah merupakan penyemangat, pendukung di dalam rumah. Dua-duanya hilang, gak ada semua, maka membuat Nabi menjadi sedih dan syok. Sebab itu Allah ingin menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan plesiran diberikan tiket pulang pergi dari terminal mana? Terminal 1, terminal 7, ada lagi. Terminal. Dari bandara Masjidil Haram diterbangkan ke Masjidil Aqsa, lalu diterbangkan ke atas ke apa dia? Apa ngomong apa nih? Kemana Bu? Bondowoso. Sampai ke Sidratul Muntaha, planet yang paling ujung. Sidrah Muntaha, Muntaha itu paling ujung nanti, ya. Nah, saking tingginya tuh bahkan lebih dari planet Pluto yang malaikat Jibril sendiri nggak mampu untuk ke atas. Nah ini Bu, ya. Jadi diberikan tiket pulang pergi oleh siapa? Oleh Allah. Jalan-jalannya Bu, ya. Iya, makanya harus kita ikuti. Anda sekarang pontang-panting, mobat mabit, wira-wiri, ngalor ngidul, jungkir, tenang Bu, tenang. Ya Bu, ya. Semprot sana, semprot sini. Tenang, relax. Ya Bu, ya. Nanti akan diberi apa Bu? Isra Mi'raj. Ya, kayak siapa Bu? Wah, tiket pergi ya Bu, ya. Ya, nanti oleh majikan ya Bu, ya. Akan disayang oleh majikan Bu, insya Allah. Pasti, ini pasti. Kalau Anda mempunyai dua senjata, ya, yang dikatakan oleh Allah, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Senjatamu itu ada dua dalam hidup ini. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah sholat. Jadi sabar ya Bu, ya. Majikan ngomong apa saja tenang, relax ya Bu, ya. Teman kita ini itu tenang. Ya, tadi saya katakan, orang yang madani kita, orang yang menyakiti kita, orang yang memarahi kita, hakikatnya orang itu telah memberikan hadiah pahala yang ditransfer ke dalam rekening kebaikan kita. Jadi yang untung tuh orang yang marahi apa dimarahi Bu? Yang untung? Makanya Ibu kalau dimarahi orang relax ya Bu, ya. Tadi saya katakan, jadilah Anda seperti tadi apa? Lautan dalam. Ya, harus sabar. Harus sabar di mana-mana. Ya, harus sabar. Nah ini. Jadi kembali, peristiwa Isra Mi'raj merupakan hadiah plesiran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan kalau ditanya orang, kamu tuh percaya apa enggak sih? Zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada jet ya Bu, ya. Dari Mekah ke Baitul Maqdis saja pulang pergi sebulan. Ini dari Masjidil Haram, Maqdis sampai Muntaha, balik lagi ke Mekah dalam waktu 9 jam. Apakah Anda percaya? Ayo jawabnya apa Bu? Percaya apa enggak? Wajib percaya. Wajib. Kenapa Anda harus percaya? Ayatnya berikutnya adalah alladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Asra berasal dari perkataan sara yasiru. Apa sara niku artinya? Kalau asra apa tadi? Subhanalladzi asra, apa artinya Bu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asra memperjalankan. Saro jalan. Napa niku bedane jalan dengan memperjalankan?
Berjalan dengan memperjalankan, apa bedanya, Bu? Kalau jalan sendiri, kalau memperjalankan, ada yang memperjalankan. Ah, ini pinter-pinter ini. Mahasiswi Hongkong ya, Bu ya. Santri yang ngalahin mahasiswi dari Al Azhar University. Pinter-pinter ini, ya. Jadi saro artinya jalan sendiri, kehendaknya sendiri. Asro memperjalankan. Bedanya ya, Bu ya. Jadi kalau asro di sini yang memperjalankan siapa, Bu? Allah. Yang aktif siapa? Allah. Yang memperjalankan siapa? Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Berarti Nabi sebagai yang pasif. Yang namanya diperjalankan, yang namanya diterbangkan, kan taunya tahu beres ya, Bu ya? Seperti Anda pernah mengalami. Anda dari tanah air menuju ke Hongkong itu terbang sendiri nopo diterbangkan? Diterbangkan. Wah, aku terbang sendiri, wah mustahil. Berarti Anda ada yang memperjalankan, mengisrohkan gitu loh ya. Istilahnya niku, ya? Iya. Jadi dalam hal Isra Mi'raj yang menerbangkan siapa? Allah. Yang diterbangkan? Ulangi lagi. Siapa yang menerbangkan? Allah. Siapa yang diterbangkan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu beres. Panjenengan kan nggak perlu ngurus paspor, tiket, majikan kan. Siapa yang ngurus, Bu? Sebelum terbang dulu. Agennya, Bu ya? Tahu beres, Bu, tahu enak. Nah ini, makanya asra bi'abdihi ini juga merupakan fitnatan linnas, ujian akidah kepercayaan, Bu. Yang ketika itu orang-orang kafir Quraisy ketika diceritakan oleh Nabi, ya, hampir 100%, 99% semuanya banyak yang tidak percaya. Kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara abu-abu yang lain, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain, mereka masih belum percaya dengan adanya apa? Isra dan gila Muhammad ini. Dari Masjidil Haram ke Yerusalem, Palestina bolak-balik sebulan, ditambah lagi ke atas, kok satu malam bisa sampai lagi ke Mekah? Mustahil. Kata siapa, Bu? Kata abu-abu semua ya, Bu ya. Abu-abu ini mereka nggak percaya karena mereka menggunakan logika akal manusia itu sendiri. Nah, kalau pakai akal ini ya nggak nyambung. Tapi kalau kita menggunakan akal kemahakuasaan Allah, maka kita akan yakin, percaya ya, Bu ya. Iya. Jangankan itu, kata Abu Bakar. Abu Bakar pernah ditanya oleh abu-abu ini, Kar, you percaya apa enggak, Kar? Muhammad itu ngomong gini. Dalam satu malam kok bisa sampai lagi ke Mekah? Percaya apa enggak, Kar? Apa jawab itu? Kalau yang ngomong itu Muhammad, jangankan sampai di muntaha, 5 kali muntaha ke atas. Kalau yang ngomong Muhammad, aku percaya. Kata siapa, Bu? Gak tahu kalau panjenengan uripe waktu itu kira-kira percaya apa enggak, Bu? Ini, Bu ya. Ini hebatnya, Bu. Makanya iman itu perlu. Isra Mi'raj adalah fitnatan linnas, ujian keimanan. Ya, ujian keimanan, diuji yang kita semuanya. Ya. Kalau Allah mau, ya gampang. Coba kalau Nabi pengen sendiri Isra Mi'raj, jadi nggak, Bu? Nggak jadi. Jadi kita harus menggunakan logika kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau angel-angel saya kasih contoh yang gampang. Saya mau ke Makau jam 8 malam nanti. Sebelum saya naik kapal, saya ketemu dengan bapaknya semut, bosnya semut, presiden semut. Ketemu di jalan, Bu.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan aku pengen ngajak kamu lo jalan-jalan ke Makau 38 nanti berlayar, ya. Akhirnya apa? Saya masukkan ke kantong sini, Bu. Kamu diam-diam ya, awas kamu jangan muntah ya. Jam 9 sampai di Makau. Setelah di Makau saya jalan-jalan 2 jam sambil makan apa? Berarti jam berapa, Bu? 11. Pulang lagi ke Hong Kong 1 jam, berarti jam 12. Sampai di Hong Kong jam 12, ya. Akhirnya saya turunin lagi nih semutnya, Bu ya. Saya lepasin ya, kamu nanti ceritalah ke teman-teman rakyatmu itu ya, Bu ya. Cerita. Akhirnya apa, Bu? Kampanye, Bu. Kemarin ya, Bu ya. Di mana kampanyenya, Bu? Lapangan robot. Rame kemarin tanggal 10 ya, Bu ya. Nah, kayak kampanye lah. Akhirnya diundang semua, Bu, semua bangsa semut itu. Sak Hongkong ya, Bu ya. Iya. Datang semua ngumpul di Victoria Park. Ah, pidato di situ, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ngomong? Oh, ini semut semua ini. Semut abang ini. Semut abang ini. Akhirnya apa itu? Semut itu cerita, Bu. Bangsa semut. Aku pengen cerita ini, menarik banget ini, ya. Nah gitu. Iya, aku baru saja jalan-jalan ke Makau loh. Jam 8 aku pergi, jam 11 aku kembali lagi. Ya. Ayo kira-kira bangsa semut percaya apa enggak, Bu? Percaya apa enggak? Kenapa enggak percaya? Mut, kamu sudah badannya kecil, kakinya apa, Bu? Pendek, jalannya lambat, berenang nggak bisa, terbang nggak bisa, dan kamu cisim. Wah, dikatain edannya, Bu. Iya, sampai protes semua, Bu, cisin semua. Gila kamu. Oh, ini. Nah, ini dijawab. Relax, tenang. Kamu kok langsung sewot madani aku. Akhirnya apa, Bu? Si presiden semut ini mengatakan, sebenarnya aku itu diajak numpang jalan-jalan di kantongnya siapa, Bu? Kantongnya siapa? Bapak. Siapa? Bukan Iskandar ya? Nah, ini, Bu, ya. Saya itu nebeng bahasa Betawinya, numpang bahasa Jawanya apa? Apa? Saya itu nunut di kantongnya siapa? Mau ngomong Pak Muhammad ini kok aneh. Takut ada Iskandarnya nih. Nah ini, Bu ya. Aku nih sebenarnya ngikut nebeng, ya. Akhirnya apa? Setelah cerita, Bu. Oh, kalau nggak ngono ya aku percaya wis 100%. Dia marah dulu ya, Bu ya. Karena mereka menggunakan waktu ngomongnya itu menggunakan akal logika semut. Yang otaknya ada nggak otaknya, Bu? Ada nggak otak semut? Ada. Akalnya? Ada. Nggak ada kan, Bu ya. Otaknya ada, akalnya? Nah ini, Bu ya. Jadi surat Merah luar biasa, Bu, luar biasa. Ya, Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang dijalankan? Kata-kata di situ bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya di situ namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang dimaksud dengan hamba di sini ini mempunyai dua data unsur. Ya Bu ya. Hamba itu manusia apa jin apa hantu? Ya, Bu. Bentuk manusia ya Bu ya. Manusia itu biasanya terdiri dari dua data, dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Berarti Nabi itu diterbangkannya ya ketika hidup, jasmani rohaninya ya Mas ya terbang gitu loh. Bukan sekedar mimpi di atas mimpi. Nah, karena banyak ketika itu yang mengatakan wis Muhammad ini mimpi paling. Kan gitu ya Bu ya. Dibantah oleh ayat tadi bi'abdihi, hambanya. Jadi kalau sudah hambanya di situ berarti jasad dan rohnya diterbangkan ke atas ya Bu ya. Bi'abdihi. Ya. Kata-kata abdihi, siapa yang menyebut Bu? Allah. Allah mengakui sendiri bahwa Muhammad itu memang betul-betul hambanya. Loh kalau kita, kalau ada orang, ya aku kan hamba Allah. Betul apa enggak Bu? Betul, tapi enggak diakui Allah, belum diakui Allah ya Bu ya. Hanya kitanya yang ngaku-ngaku. Neng-nengah. Nah, ini Bu. Sama seperti begini. Pak Jokowi menyebut, wah aku kenal baik loh dengan Mbak Bayem di Hong Kong itu. Kenal baik ya. Ya. Tapi ada orang lain yang di Hong Kong ini, Mbak Waru, dia ngaku-ngaku kenal Pak Jokowi. Wah Pak Jokowi teman akrab aku itu. Ya Bu ya. Dulu sering jalan-jalan dengan beliau itu. Ya. Ya. Ketika ditanya dikonfirmasi dengan Pak Jokowinya, tiba-tiba Pak Jokowinya apa Bu? Nggak ngaku, embuh sopo iku. Nah, ini Bu. Berarti masih belum kuat diakui ya Bu ya. Ini namanya ngaku. Kalau Nabi diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang namanya abdun, hamba di situ. Nabi, roh dan jasadnya diterbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kemudian ke Muntaha, turun kembali ke bumi dalam 9 jam kurang lebih. Dan sebenarnya ibu-ibu kita nggak perlu apa itu heran, ya, nggak perlu heran dengan adanya Nabi diterbangkan ke atas, diturunkan lagi. Sebelum Nabi di Isra Mi'raj kan, sebenarnya yang namanya nabi-nabi terdahulu itu sudah biasa, naik turun langit bumi itu sudah biasa. Nabi Adam misalnya, dulu tinggalnya di mana Bu? Surga itu di mana? Di atas itu di mana? Langit mana? Langit ketujuh. Terus pokoknya Bu di atas ya Bu ya. Diturunkan ke bumi, nggak balik-balik ke atas Bu. Berarti satu tiket ya Bu ya, satu jalan ya Bu ya. Nah ini Bu. Bukan PP. Ada lagi Nabi itu dulu dari bumi diterbangkan ke atas, belum turun-turun sinten niku? Oh pinter. Nabi Isa alaihi salam. Tapi hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tiket PP dari mana Bu? Masjidil Haram, transit di mana? Aqsa, langsung terbang ke atas kemana? Sidratul Muntaha, kembali lagi ke bumi dalam waktu kurang lebih 9 jam. Ya, kita harus percaya. Kenapa? Ini karena maunya Allah. Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, tapi kemauan siapa? Allah. Allah mau, ya jadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kita harus memahami ada dua hukum. Pertama hukum kauni, yang kedua hukum rabbani. Hukum kauni itu artinya hukum alam, hukum sebab akibat, hukum kausal. Tahu hukum kausal? Sebab akibat, tahu ngerti ya Bu ya? Kalau ada tumpeng mesti ada siapanya Bu? Yang buat, yang pintar.
Nggak mungkin kan datang sendiri nih. Nah, kalau ada bayi mesti ada ibu. Bapaknya ada enggak? Ada. Tapi tidak terjadi pada Siti Maryam ya Bu ya. Disentuh aja nggak pernah, pacaran nggak pernah, ya, whatsapp-whatsappan nggak pernah Bu. Iya, tiba-tiba apa Bu? Allah mau ya jadi. Nah ini Bu ya, Allah mau. Tapi sayangnya di abad modern ini banyak wanita-wanita yang ingin menandingi menghalangi Siti siapa? Bener apa enggak Bu? Bener apa enggak? Anaknya ada, wah persaingan hebat ini. Wah dikalahkan Siti Maryam ya Bu ya. Naudzubillah. Nah ini Bu. Jadi abdihi jasad dan rohnya. Kenapa begitu? Karena kalau jasad tanpa roh, apa namanya nih Bu? Ayat Bu. Ayat. Betul? Jasad tanpa roh disebut apa? Mayat. Roh tanpa jasad disebut? Ayo, boleh pulang yang bisa jawab. Tuh. Arwah gentayangan. Ya apa namanya itu? Arwah. Arwah ya roh itu. Ayo. Roh tanpa jasad duduk dengerin ceramah saya di sini. Apa namanya Bu? Oh nggak ada jasadnya kok. Tapi dengerin. Ya setan boleh ya. Pocong kalau menurut saya. Pernah lihat pocong? Mau lihat pocong? Enggak. Ini yang kakinya undul, dasar apa? Nggak ada. Ya, kalau tuyul masih ada kepalanya Bu. Nah ini dia. Jadi kita harus meyakini perjalanan Isra Mi'raj adalah maunya Allah, bukan maunya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibu sekalian sedikit aja lagi, 2 menit saya menjelaskan tentang linuriyahu min ayatina atau alladzi barakna haulahu. Apa artinya Bu? Yang telah kami berkahi sekelilingnya, maksudnya apa? Sekeliling perjalanan Nabi dari mulai awal sampai ke atas, pulang kembali ke bawah, Nabi diproteksi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bu, perjalanan yang begitu cepat, ya, naik pesawat nggak ada jendelanya, coba gimana Bu? Panjenengan pernah naik truk nggak? Pernah. Kalau 100 km per jam Anda pakai kerudungan, kira-kira kerudungannya pribon nih Bu? Mungkin ya muntah-muntah puyeng ya Bu ya. Nabi luar biasa, perjalanan yang begitu jauh, bahkan lebih cepat dari sinar cahaya, ya, yang disorot oleh matahari ke bumi itu berapa menit? 8 menit. Oh pinter ini. Pinter ini, 8 menit, ilmu falaknya pinter ini, ya. 8 menit sampai ke bumi ini Bu. Sampai. Nah, sedangkan jaraknya berapa? 93 juta miles, ya, antara bumi ke matahari, ya. Nabi lebih lagi, bahkan kalau sampai planet Pluto, ya, Pluto saja itu kalau dari bumi ini itu jaraknya 3.700.000.000 mile, bayangkan, ya, ditempuh dalam 9 jam. Allah mau ya jadi. Dan Nabi nggak perlu tuh memerlukan apa? Pakaian-pakaian angkasawan, astronot, sepatunya harus ini, bajunya harus itu, kepalanya harus diapain Bu? Pakai helm ya Bu ya? Nggak perlu. Kenapa? Allah mau. Ya Nabi selamat. Kayak Nabi pulang pergi selamat dalam kondisi apa? Sehat wal. Tidak perlu bawa antimo ya Bu ya. Tidak perlu bawa air botol dan lain sebagainya. Semuanya adalah kemauan Allah dan dijamin oleh Allah Subhanahu.
Alhamdulillah pas jam berapa nih? Iya. Kemudian oleh-oleh yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam perjalanan ini adalah apa di situ Bu? Sholat ini ya. Sholat ibu bentuk perintahnya itu diturunkan di bumi apa di langit? Bumi apa langit? Kapan melihatnya panjenengan? Ada bedanya ya Bu ya. Ini ya, semua perintah dalam Islam ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatnya, wahyunya diturunkan dari Allah melalui Jibril ke bumi. Kalau nggak di Mekah ya Madinah, ya, bukan Mekau dan Madiun ya, ya. Kalau nggak Mekah mana? Bukan Madiun, Madinah, ya. Semuanya diturunkan di atas bumi. Ketika Allah ingin memerintahkan kita untuk puasa, tinggal manggil Jibrilnya, Bril sini Bril, please tolong datangi Muhammad dan sampaikan message ini, ya, katakan kepada dia. Bunyinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini pintar. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Surat napa niku Bu? Al-Baqarah ayat. Oh, ini sering baca tiap tahun ini kan. Ya. Oh, Qori, pantes ya. Nah, ini ya Bu ya. Jadi nabinya didatangi siapa? Malaikat Jibril. Ketika Allah ingin memerintahkan ibadah haji, Allah yang mengutus Jibril dengan membawa wahyu, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji umrohmu karena Allah. Turunnya di mana? Di bumi. Sementara sholat, nabinya diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui malaikat Jibril. Makanya kedudukan sembahyang dibandingkan dengan perintah-perintah wajib yang lain itu bagaikan langit dan bumi. Ya, kalau sholat tadi apa? Bedanya Bu? Nabinya dia apa? Dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari sholat, perintah itu Allah mengutus siapa? Malaikat Jibril. Makanya ibu sembahyang ini merupakan tiangnya agama. Ya, tiangnya apa? Agama. Nabi mengatakan, wa man aqamaha faqad aqamad-din. Sapa wong ingkang mendirikan nglakoni salat, maka dia sama dengan mendirikan agamanya. Ya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkannya, dia seolah-olah telah menghancurkan agama. Hanya ibu sholat nih ya, yang fardu ya Bu ya. Please jangan ditinggalkan, disia-siakan ya Bu ya. Kalau sudah Allah panggil hayya 'alas sholat, panjenengan lagi masak goreng ayam, ayo mati nih kompor apa terusaken. Nah, ini bedanya ya Bu ya. Harusnya pateni Bu, langsung wudu ya Bu ya. Iya. Dan ketika kita menjalankan on the spot langsung, itu pasti Bu, Allah senang, kita juga jadi senang Bu. Allah senang, kita ikut senang. Allah murka, hidup kita jadi berantakan, susah. Maka senangkan Allah ya Bu ya. Caranya gimana? Iya, jalankan perintahnya dan jauhi lakukan apa yang dimaui Allah. Nah gitu Bu ya. Jadi kalau Allah suruh cepat sholat, ya lakukan sholat. Allah akan senang banget Bu. Dampaknya kita akan hidupnya senang. Jangankan dengan Allah, dengan majikan saja ibu-ibu. Anda diperintahkan untuk bikin kopi. Cece, bikin kopi ya sekarang. Wah. Kalau hawa itu enak banget sudah. Majikan juga senang apa enggak? Oh, dibawain ya sampai menarik sekali kopinya itu. Sampai mengalahkan kopi Starbucks. Nah, iya.
Tapi kalau diperintahkan suruh bikin kopi, jawabnya nantilah 10 menit lagi ya. Ayo Bu, kira-kira majikannya gimana itu? Woi, marah Bu. Iya, kalau ketemu kita mungkin dia merengut itu ya Bu ya. Iya. Kalau dia merengut terus atau apa tadi? Manyon terus ke kita, ya. Ayo kira-kira panjenengan betah apa mboten kerja di situ? Ini Bu ya. Jadi kalau diperintahkan Allah cepet-cepet, ya. Ya Allah sholat, pancalan apa Bu? Selimutnya, tendangan selimutmu ya Bu ya, jauh-jauh, jangan malah ditarik. Ini salah Bu ya. Oke, saking pentingnya Ibu, dalam hadis dikatakan sholat ini, inna mathala sholati fid din kamathalir ra'si fil jasad. Apa kata Nabi? Perumpamaan sholat dalam agama bagaikan kepala endas di dalam tubuh ini. Apa maksudnya ini? Anggota badan kita itu yang paling utama apa Bu? Kaki apa tangan? Sirah. Bahasa kasarnya apa? Das. Nah, kayak gitu kan? Kepala maksudnya das gitu. Iya. Bagaikan kepala dalam anggota tubuh badan kita. Kenapa begitu? Manusia masih dikatakan manusia. Walaupun kedua kakinya buntung, kedua tangannya juga apa? Buntung, masih dipanggil Mbak Bu. Ada perempuan ini kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Kita panggil Mbak apa hantu? Masih Mbak kan? Masih menuso kan? Ditambah lagi dengan kupingnya nggak ada dua-duanya, masih panggil manusia? Masih Mbak. Ditambah lagi dengan matanya apa? Buta. Minta maaf ya Bu ya. Masih dipanggil manusia Bu? Ditambah lagi badannya stroke, mati sebelah, masih dipanggil Mbak? Apa dipanggil mayat? Kenapa nggak dipanggil Mbak? Dipanggil mayat? Masih urip ya Bu ya. Walaupun cuma apa? Separuh ya Bu. Tetap masih dipanggil manusia ya Bu ya. Tapi kalau sudah kepalanya tidak ada, duduk di sebelah saya di sini. Ayo panggil Mbak menuso apa? Apa namanya Bu? Nah itu Bu ya. Jadi itulah perumpamaan sembahyang Bu. Jadi dalam kondisi apapun, dimanapun Anda berada, ya, sholat wajib di apa Bu? Kerjakan apa didirikan? Harus cerdas panjenengan ini, ya. Apa bedanya dikerjakan dengan didirikan? Ayo belajar cerdas Bu. Ya ayo Bu. Kayak apa? Kayak rumah. Ada yang bisa? Boleh pulang nanti. Bareng-bareng Pak pulangnya. Perbedaan antara dikerjakan dengan didirikan, kalau dikerjakan, kerjakan dulu ya. Ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting kan sembahyangnya wis dilakoni kan gitu kan. Habis itu kerja lagi di pasar, nipu lagi, bohong lagi, apa lagi Bu? Ngapusi, nyopet. Ada nggak orang sembahyangnya wekel rajin tapi maksiatnya rajin juga, ada nggak? Nah, ini namanya baru mengerjakan itu. Tahapnya belum sampai mendirikan. Kalau mendirikan, dia melakukan sholatnya dengan syarat rukunnya sampai sempurna, ya, khusyuk ya Bu ya, sampai wah pokoknya kelihatannya tumakninah banget, khusyuk banget. Keluar dari sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, pergi ke masyarakatnya, ke pasar lagi, kemana-mana ya Bu ya. Dia praktekkan, dia amalkan nilai-nilai sholatnya itu di tengah-tengah masyarakat ya, di hadapan masyarakat dan di kalayak ramai. Jadi nilai-nilai sembahyang yang dia ucapkan dalam sholat itu, dia akan amalkan di luar sholat. Kalau sebelumnya dia menjadi orang yang pelit, ya Bu ya, setelah sembahyang akan jadi apa Bu?
Loman ya Bu ya. Sebelum sembahyang dia menjadi orang yang pemarah, marah-marah terus. Setelah sholat menjadi peramah. Marah lawannya apa? Ramah. Nah ini Bu. Jadi nilai-nilai sholatnya itu akan didirikan, dipraktekkan, diamalkan di luar sholat. Ini namanya apa? Mendirikan. Jadi sekarang yang paling banyak tuh orang itu sholatnya mendirikan apa mengerjakan? Mengerjakan. Ngaku sendiri loh ya. Ngaku sendiri. Maka upayakan supaya tarafnya menjadi apa? Mendirikan. Ya, indah sebenarnya kalau kita paham artinya Bu. Iya, dalam surah Fatihah aja ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya Bu? Ayo, kalau kita sholat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji itu milik Allah. Jadi pujian itu pujian, Anda senang dipuji apa mboten? Tapi kalau dipuji orang kira-kira senang bangga apa mboten? Bangga. Bangga, seneng kan ya? Dijempoli gini aja seneng banget ya Bu ya? Iya. Oh, langsung apalagi dalam setengah jam masukkan posting tiba-tiba dapat 2.500. Wah, bangganya luar biasa ya Bu ya. Sampai lupa makan itu. Tumpeng ini nggak kemakan ini. Nah, dan ternyata ibu sekalian, ya, rupa-rupanya pujian itu hakikatnya sebenarnya bukan milik kita loh. Tapi milik siapa Bu? Milik Allah. Makanya ibu saya sarankan ya, panjenengan kalau dipuji oleh orang lain, oleh suami, oleh majikan, oleh teman, maka kembalikan pujian itu kepada pemiliknya siapa? Allah. Mbak, panjenengan sekarang ini kok cantik banget. Ngomong apa jawab Bu? Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Alhamdulillah Mbak, ini semuanya milik Allah loh, bukan milik aku sebenarnya. Kira-kira orang yang nanya tadi enak apa enggak kita mau ucapkan alhamdulillah? Enak apa enggak? Enak. Yang nanya enak, kita juga enak. Coba kalau jawabnya Bu, loh aku kan baru dapat gajian loh. Aku dari salon sampai 2 kali hari ini. Nah, coba Bu. Kira-kira yang nanya gimana Bu? Sombong amat. Aku nggak mau ketemu lagi orang ini. Sombong banget kayak gitu. Nah, gitu loh Bu. Ya. Maka jadilah Anda seperti tukang parkir, Meng-Mengah. Tahu tukang parkir Bu? Tahu. Tugasnya apa? Walaupun mobilnya penuh sak Victoria Pak. Ini ya Bu ya. Mewah-mewah mobilnya Bu. Iya, tukang parkir nggak pernah petang-tang. Ngaku apa Bu? Mobil semuanya aku miliki, aku punya loh ya. Pernah ngomong kayak gitu? Ya, dia diam saja ya Bu ya. Kenapa? Ya karena amanah, bukan milik dia ya Bu ya. Iya. Bahkan sampai mobilnya itu satu persatu keluar sampai habis. Ayo dia marah nyesel apa enggak? Ya. Tim kaya. Karena bukan miliknya. Dadan. Oh malah seneng ya Bu ya? Ini Bu, makanya Anda kalau dipuji jangan sombong. Dan apa yang kita miliki hakikatnya mutlak bukan milik kita ya Bu ya? Semuanya adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup. Panjenengan bisa dibaca tentang manfaat sholat, nilai-nilai sholat itu bagus banget Bu. Supaya panjenengan semangat dalam sembahyang ya Bu ya. Banyak manfaatnya Bu, nilai-nilainya ya. Oke, baik, saya kira sampai di sini sudah jam 4 lewat. 5 menit. Ya. Iya bener. Ya. Kita teruskan dengan pembacaan doa Khatmul Quran. Ustaz.
Baik, Ibu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan doa khatmul Quran ya, yang dikhatamkan oleh jamaah KNN ya Bu ya? KNN ya. Semoga dengan pembacaan khatmul Quran ini kita akan lebih semangat kembali ya. Tidak berhenti di situ saja. Dikatakan oleh Nabi, orang yang terbaik adalah al-hillu war-rihlah. Maksudnya adalah kalau sudah berhenti katam, mulai lagi, katam lagi, mulai lagi, katam lagi, mulai dan seterusnya. Ini yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca qul huwallahu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saya berdoa dan mohon diaminkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أحصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته.
ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا استخرجته ولا ولدا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا قلبا إلا نورته ولا تائبا إلا قبلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك ونسألك قلبا مفعوما بشكرك ونسألك بدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا هدى إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن عليهم ولا تكن عليهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم مساكين فارحمهم يا ناصر المساكين ويا ناصر المستضعفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan insya Allah kita bertemu kembali di tempat dan kesempatan yang lain. Amin ya. Muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.